Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan kami dari mata kuliah KM1 kelas C, kelompok C. Dan kami akan menjabarkan serta menjelaskan terkait pengerjaan soal yang telah kami kerjakan. Check it out. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Kartika Bintang Rasangsa. Saya akan membahas soal P9.2 bagian A1. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 2401301088 yang akan menjelaskan terkait latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Tirta Nugraha dengan NPM 240 130 10194 dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian soal 9.2 yang B. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P9.1, yaitu di mana soalnya Remers SE memproduksi meja katalog 2019 berlaku hingga November 2019 dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019, meja yang telah selesai muncul di persediaan perusahaan. Dengan dalam tabel itu sudah dijelaskan terdapat finish desk 2022 katalog selling price, Vivo cost per inventory list 12/31/2022, estimate cost to complete and sell, dan 2023 katalog selling price. Kemudian di sini terdapat meja A, B, C, D dengan nominal masing-masing. Nah, yang menjadi cost-nya yaitu yang Vivo cost per inventory list 12/31/2022. Kemudian estimasinya jadi yang diminta atau soalnya yaitu berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan lower of Vivo cost or net realizable value untuk penilaian persediaan secara item individual. Jawabannya yaitu sebelumnya kita kan di sini akan mencari NRV dulu. Cost-nya sudah diketahui yaitu di Vivo cost per inventory list 12/31/2019. Kemudian kita disuruh mencari NRV-nya dulu agar bisa diketahui LCNRV-nya. Dengan rumus NRV sama dengan katalog selling price 2023 dikurangi dengan estimate cost to complete and sell atau estimasi penjualan. Nah, di sini kita fokus di Vivo cost per inventory list 12/31/2019-nya itu di tabel itu. Kemudian untuk mencari hasil NRV-nya atau net realizable value-nya itu kita melihat di 2020 katalog selling price dikurangi dengan estimate cost to complete and sell. Jadi Vivo cost per inventory list-nya itu yang meja A 470, yang meja B 450, meja C 830 dan meja D 960. Kemudian NRV-nya didapat 450, itu didapat dari 500 dikurangi 50 atau 2000. Katalog selling price-nya dikurangi dengan estimasi penjualannya. Kemudian yang meja B itu NRV-nya 430 didapat dari 540 dikurangi 110. Yang meja C didapat 640 euro didapat dari 900 dikurangi 260.
Kemudian ada 1000 euro itu didapat dari 1200 dikurangi 200. Kemudian dari situ kita sudah mengetahui antara cost sama NRV-nya. Jadi kita bisa menentukan lower of cost or NRV atau LCNRV-nya. Nah, LCNRV-nya itu dilihat dari antara cost dan NRV-nya mana yang paling rendah. Nah, itu yang diambil untuk digunakan sebagai LCNRV-nya. Nah, yang meja A itu antara 470 sama 450 euro. Mana yang lebih kecil? Yang jelas yaitu NRV, yaitu sejumlah 450 euro. Nah, itu yang digunakan sebagai LCNRV-nya. Kemudian yang meja B diambil yang NRV-nya 430 karena lebih kecil daripada yang cost-nya. Kemudian yang meja C yaitu diambil yang 640 yaitu NRV-nya karena lebih kecil dari cost-nya sama. Kemudian yang meja D diambil 960 karena 960 yaitu cost karena NRV-nya lebih besar daripada cost-nya. Seperti itu. Terima kasih. Soal P9.2, Garcia Home Improvement PLC memasang pelapis dinding jendela dan pintu kaca berjeruji pengganti untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunannya untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alsaid, pengawas Garcia, telah mengumpulkan data berikut mengenai inventaris. Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo akun persediaan bahan baku Garcia adalah 408.000 pound. Dan penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai buku bersih atau NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500 pound. Alsaid meringkas biaya persediaan dan data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei 2022 dan jadwal di bawah ini. Alsaid menugaskan Patricia de Ferrarux sebagai pekerja magang dan perguruan tinggi setempat untuk menghitung jumlah yang seharusnya muncul pada laporan keuangan Garcia per 31 Mei 2022. Untuk persediaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam persediaan, De Ferreux menyatakan kekhawatirannya atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Soal P9.2 pada A.1. Tentukan saldo yang tepat dalam penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei 2022. Jawaban soal pada P9.2A1. Pada tabel cost dan NRV ini sama dengan soal seperti aluminium siding, cedar shake sheeting, louver glass door, thermal window, serta total sama dengan soalnya. Lalu pada LCNRV ini aluminium siding 56.000 pound, cedar shake sheeting 800.000 pound, louver glass door 112.000 pound, lalu ada thermal windows 140.000 pound, dan total dari LCNRV ini 392.800 pound. Lalu di total dari jumlah cost, inventory cost ini 408.000 pound, lalu dikurangi oleh LCNRV sebesar 392.800.000 pound, maka jumlahnya yaitu 15.200.000 pound. Jadi dalam saldo penyisian mengurangi persediaan ke NRV pada tanggal 31 Mei 2022 seharusnya sebesar 15.200.000 pound.
Jadi di sini saya akan menjawab soal dari P92 poin A nomor 2. Jadi untuk soalnya itu tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode loss karena perubahan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih. Nah, jadi setelah kita menghitung total write down tadi dan yang sebelumnya kan ketemu nilai senilai 15.200. Nah, setelah ketemu nilai tersebut kita kurangkan dengan saldo allowance yang tercatat sebelumnya, yaitu senilai 27.500. Jadi kita kurangkan saldo allowance yang tercatat sebelumnya dikurang dengan saldo allowance yang seterusnya dibutuhkan berdasarkan LCNRV yang terbaru atau dari yang kita totalkan dari write down tadi senilai 5.200, jadi ketemu hasil 12.300 pound. Nah, jadi perusahaan jadi setelah disesuaikan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan atau gain senilai 12.300. Nah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan tersebut, kita perlu mencatat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal yang dibuat itu seperti ini. Jadi tanggal 31 Mei 2022, allowance to reduce inventory to RNV 12.300 di debit, kemudian recovery of inventory write down atau gain on inventory valuation di kredit 12.300. Nah, jurnal ini mencerminkan pengurangan allowance yang sudah tercatat sebelumnya dan mengakui keuntungan yang timbul akibat penyesuaian nilai persediaan. Oke teman-teman, sekarang kita akan berlanjut pada soal juga jawaban 9.2 yang B, di mana soalnya yaitu jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada inventaris. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value itu sendiri. Jadi, LCNRV ini itu adalah aturan yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, yaitu estimasi harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan penjualannya. Nah, lalu mengapa sih aturan ini tuh digunakan? Nah, sebenarnya teman-teman ada beberapa alasan penting mengapa LCNRV ini itu digunakan atau diterapkan. Nah, yang pertama, LCNRV itu mengikuti prinsip konservatisme dalam akuntansi, di mana prinsip ini itu mewajibkan kita untuk segera mengakui kerugian yang dapat diperkirakan, namun menunda pengakuan keuntungan sampai keuntungan tersebut itu benar-benar terjadi. Nah, lalu yang kedua, yaitu penerapan LCNRV ini membantu mencegah overstatement atau penyajian nilai aset yang terlalu tinggi dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman, ini tuh penting ya untuk menjaga agar nilai persediaan itu tidak tampak lebih tinggi daripada nilai yang sesungguhnya dapat direalisasikan. Lalu yang ketiga, LCNRV ini memastikan bahwa jika ada penurunan utilitas persediaan, baik karena kerusakan atau penurunan harga pasar, keusangan, itu kerugian ini itu segera tercermin dalam laporan keuangannya. Lalu yang keempat itu, dengan mencatat kerugian persediaan saat terjadi, LCNRV ini membantu menghasilkan pengukuran pendapatan yang lebih akurat dengan mencocokkan biaya dengan pendapatan di periode yang sama. Lalu, alasan yang kelima yaitu penggunaan LCNRV ini itu dapat meningkatkan keandalan dan transparansi dalam laporan keuangan, sehingga para pemangku kepentingan itu memperoleh gambaran yang realistis karena kondisi keuangan perusahaannya. Nah, dengan demikian, LCNRV ini tidak hanya sekedar penyesuaian angka, tetapi juga merupakan bagian penting dari praktik akuntansi yang bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan. Nah, lalu seperti pada dalam soal 9.2
yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya, itu kita menerapkan prinsip ini itu dengan membandingkan biaya perolehan dari NRV untuk setiap item persediaan secara individual, di mana nilai yang lebih rendah itu dipilih yang menghasilkan nilai total persediaan yang lebih rendah dari biaya awalnya. Nah, akibatnya kita itu mencatat penyesuaian berupa allowance sebesar 15.200 euro. Nah, penyesuaian ini itu juga memastikan bahwa persediaan Garsha Home Improvement itu tidak dinilai terlalu tinggi, sehingga menjaga keadilan dan juga keandalan dalam laporan keuangannya. Selain itu, karena saldo allowance sebelumnya itu lebih besar, yaitu sejumlah 27.500 euro, itu terjadi pemulihan atau keuntungan sebesar 12.300 euro yang menunjukkan pembalikan atas kerugian persediaan yang sebelumnya sudah diakui. Nah, oleh karena itu, teman-teman, sekali lagi, alasan penggunaan LCNRV itu seperti yang ditunjukkan pada soal atau dalam soal 9.2 yang A itu adalah untuk menghindari overstatement aset, mencerminkan kerugian secara cepat, lalu untuk menerapkan prinsip konservatisme, lalu serta memastikan bahwa penggunaan laporan keuangan itu memperoleh informasi yang realistis dan dapat dipercaya tentang posisi persediaan perusahaannya. Nah, oke teman-teman, jadi sebagai kesimpulannya, LCNRV ini itu digunakan agar persediaan dilaporkan dengan nilai yang wajar, mengikuti prinsip konservatisme. Ini mencegah overstatement aset, mencerminkan penurunan utilitas persediaan, mengukur pendapatan lebih akurat, dan meningkatkan keadilan laporan keuangan. Dengan LCNRV, laporan keuangan itu menjadi lebih realistis dan transparan yang dapat menjaga kepercayaan pemakai laporan dan juga pemangku keuangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ke latihan soal. Baik, untuk contoh soalnya adalah terkait NRV dan LCNRV. Arunika International Ltd memiliki 4 jenis produk dalam persediaan per 31 Desember 2024. Nilai-nilai di bawah ini sudah mencerminkan total biaya untuk setiap jenis produk. Berikut merupakan data masing-masing produk yang dimiliki. Nah, produknya ini ada 4, teman-teman. Kemudian untuk nilai-nilai yang ada di situ atau untuk harga-harganya ini sudah meliputi seluruh jenis seluruh unit produk gitu, seluruh unit di masing-masing produk. Misalnya seperti produk A, untuk biaya perolehannya, untuk keseluruhannya kita hitung secara keseluruhan tidak persatuan. Ini di 85.000, kemudian estimasi harga jual 90.000, estimasi biaya selesai 5.000 dolar dan estimasi biaya jual 4.000 dolar. Kemudian produk B, biaya perolehan 120.000, estimasi harga jual 118.000, estimasi biaya selesai 6.000, estimasi biaya jual 5.000 dolar dan seterusnya. Kemudian ada informasi tambahan terkait soal tersebut. Perusahaan menggunakan pendekatan item by item untuk menentukan LCNRV. Dalam current asset terdapat akun-akun lain seperti cash atau kas sebanyak 425.000 dolar, kemudian account receivable sebanyak 178.000 dolar dan prepaids sebanyak 235.000 dolar. Pada Januari 2025 diketahui bahwa nilai realisasi neto atau NRV untuk produk D naik menjadi 96.000 dolar, sedangkan estimasi biaya selesai dan jual tidak berubah. Nah, kemudian yang diminta ini atau soalnya itu ada 4. Yang pertama, hitung NRV untuk masing-masing produk dan tentukan nilai yang akan dicatat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024 berdasarkan LCNRV item by item. Kemudian yang kedua, ini kebetulan soalnya beranak. Hitung total penurunan nilai persediaan atau write down yang diperlukan dan buatlah jurnal. A. Menggunakan direct write down method. Yang B. Menggunakan allowance method. Kemudian yang soal ketiga, sajikan laporan posisi keuangan parsial bagian aset lancar, hanya aset lancarnya saja untuk laporan keuangan ini, laporan keuangan parsial ini per 31 Desember 2024 setelah penyesuaian. Kemudian yang keempat, buatlah jurnal pemulihan kerugian dengan menggunakan metode allowance untuk produk D yang dilakukan pada Januari 2025. Nah, kemudian kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 1. Yang pertama, kita harus mencari NRV dulu sebelum mencari LCNRV. Untuk NRV-nya itu rumusnya adalah estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya selesai atau biaya penyelesaian dikurangi lagi dengan estimasi biaya jual gitu. Jadi harga jual
untuk harga jual dan biaya jual ini berbeda ya teman-teman. Untuk harga jual itu adalah harga ketika kita menjual barang gitu. Kemudian biaya jual ini misalnya seperti biaya pemasaran atau biaya pengiriman dan lain-lain seperti itu. Untuk produk A sendiri estimasi harga jualnya ini dari soal adalah 90.000. Kemudian estimasi biaya selesai $5.000, kemudian estimasi biaya jual $4.000. Untuk NRV-nya sendiri seperti yang sudah tadi saya katakan, rumusnya adalah estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya selesai dikurangi lagi dengan estimasi biaya jual. Jadi 90.000 dikurangi 5.000 dikurangi 4.000 adalah 81.000. Kemudian untuk produk B 118.000 dikurangi 6.000 dikurangi 5.000 adalah 107.000. Kemudian untuk produk C 160.000 dikurangi 8.000 dikurangi 12.000 adalah 140.000. Kemudian untuk produk D 95.000 dikurangi 4.000 kurangi 6.000 sama dengan 85.000. Seperti itu. Nah, untuk NRV-nya ini kan sudah ketemu semua ya teman-teman untuk masing-masing produknya. Nah, sekarang kita bisa mencari LCNRV. LCNRV ini adalah nilai terkecil dari perbandingan biaya perolehan dan NRV yang tadi kita hitung. Untuk produk A biaya perolehannya ini adalah $85.000. Namun untuk NRV-nya itu $81.000. Maka yang kita gunakan atau LCNRV-nya itu adalah $81.000. Kemudian untuk produk B biaya perolehan 120.000 dan NRV 107.000. Maka kita gunakan yang lebih kecil yaitu NRV sebesar 107.000. Kemudian untuk produk C biaya perolehan 150.000, NRV-nya 140.000, maka kita gunakan yang terkecil NRV yaitu 150.000. Kemudian untuk produk D biaya perolehan 100.000, NRV-nya 85.000, maka kita gunakan yang 85.000. Seperti itu. Jadi untuk produk A LCNRV-nya 81.000, produk B LCNRV-nya 107.000, produk C LCNRV-nya 140.000 dan produk D LCNRV-nya 85.000. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 2. Ini yang ditanyakan adalah write down. Jadi kayak istilahnya kayak penyusutan nilainya itu berapa gitu ya. Jadi untuk produk A biaya perolehannya itu kan 85.000 atau yang tercatat itu kan 85.000. Sedangkan untuk nilai realnya, estimasi nilai realnya atau LCNRV-nya itu dia 81.000, maka yang perlu kita sesuaikan atau write down-nya itu 4.000. Kemudian untuk produk B biaya perolehan 120.000, kemudian LCNRV 107.000, maka yang perlu disesuaikan 13.000. Itu dari 120 dikurangi 107, hasilnya $13.000. Kemudian untuk produk C biaya perolehan 150.000, LCNRV 140.000, maka yang perlu disesuaikan $10.000. Dan produk D biaya perolehan 100.000, LCNRV 85.000 dan yang perlu disesuaikan $15.000. Nah, kita lanjut ke soal yang A. Ini tadi itu adalah penghitungan kira-kira berapa nominal masing-masing produk yang harus kita sesuaikan. Nah, namun sekarang ini kita langsung lanjut ke apa yang ditanyakan, yaitu penjurnalan menggunakan metode direct write down gitu. Jadi untuk metode direct write down ini dia itu di kreditnya itu langsung ke inventory, jadi langsung mengurangi inventory. Beda dengan allowance yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk direct write down ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu loss method dan COGS method. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kan kreditnya itu sudah pasti inventory buat direct write down. Nah, namun itu dibagi lagi loss dan COGS ini untuk debitnya gitu, atau untuk pembebanannya. Untuk loss method dia itu pakai pembebanan akun loss due to decline to NRV. Sedangkan COGS dia membebani atau pembebanannya ke akun COGS atau yang biasa kita kenal sebagai HPP. Kita lanjut untuk produk A. Apabila dilihat dari loss method, dia loss due to decline to NRV pada inventory A sebesar 4.000 seperti yang tadi sudah kita hitung. Untuk A ini penyesuaiannya $4.000 untuk produk A. Kemudian untuk yang COGS method dia cost of goods sold pada inventory dan nilainya ini sama sebesar 4.000. Kemudian untuk produk B loss due to decline to NRV pada inventory sebesar 13.000. Untuk COGS tinggal di
ganti saja akun lossnya menjadi akun COGS pada inventorinya tetap sebesar 13.000. Kemudian untuk C, loss due to decline to NRV pada inventory sebesar 10.000. Untuk COGS-nya sama seperti tadi, tinggal diganti saja COGS pada inventory sebesar 10.000, dan hal yang sama berlaku di D. Namun untuk nominalnya sudah pasti berbeda karena yang perlu disesuaikan untuk produk D ini sebesar 15.000. Jadi mengganti nominalnya sebesar 15.000 seperti itu. Kemudian untuk yang 2B ini adalah terkait allowance method. Ini bedanya apa sih sama loss method yang tadi? Nah itu mohon maaf, maksudnya bedanya apa sih sama direct write down method yang tadi? Yang beda adalah apabila yang direct dia itu langsung mengurangi inventory, sedangkan apabila yang menggunakan allowance ini tidak langsung mengurangi inventory, dan dia ini kreditnya itu di akun allowance to reduce inventory to NRV seperti itu. Jadi dia tidak langsung mengurangi. Jadi ini tuh sebenarnya untuk direct dan allowance method ini tuh sama 11-12 dengan yang untuk piutang itu teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya cadangan kerugian piutang gitu ya, atau penghapusan piutang, dia tuh kan ada yang menghapus piutang secara langsung, ada yang menggunakan allowance atau cadangan kerugian. Nah seperti itu bedanya. Untuk yang B ini kita langsung saja lanjut ke soalnya. Produk A, untuk debitnya kita menggunakan akun beban. Bisa juga sebenarnya menggunakan akun COGS, namun di sini saya menggunakan akun beban gitu, karena memang dari contohnya yang ada di buku itu menggunakan akun beban. Untuk produk A, loss due to decline to NRV pada allowance. Sekali lagi karena memang ini allowance method atau merupakan metode cadangan gitu, pencadangan, maka untuk kreditnya ini bukan langsung ke akun persediaan namun ke akun cadangan. Jadi loss due to decline to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV sebesar 4.000, karena produk A ini kan yang perlu disesuaikan $4.000. Kemudian untuk B, loss due to decline to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV B sebesar $13.000. Untuk C, untuk produk C, loss due to decline to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV C sebesar $10.000. Dan untuk produk D, loss due to decline to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV D sebesar $15.000. Seperti itu. Nah selanjutnya untuk nomor 3 ini yang ditanyakan adalah laporan keuangan parsial di bagian current asset saja gitu ya teman-teman. Kemudian laporan keuangan ini dibagi menjadi dua karena tadi ada pencatatan di dua metode, ada yang dari direct sama yang dari allowance gitu ya, dan kebetulan untuk dua ini cukup berbeda gitu. Untuk yang direct dulu, yang pertama ini untuk loss method dan COGS method ini hasilnya sama, jadi saya langsung jadikan satu. Untuk cashnya tadi $425.000, kemudian receivable $178.000, prepaid-nya ada di angka $235.000. Untuk inventory A $81.000 itu tadi karena ada pengurangan $85.000 dikurangi $4.000. Kemudian untuk inventory B ini yang dimasukkan ini untuk inventory itu hasil pengurangan ya, karena tadi kan sudah disesuaikan juga. Inventory B $107.000, inventory C $140.000, dan inventory D $85.000. Seperti itu. Maka total current assetnya adalah $1.251.000. Nah selanjutnya untuk nomor 3 ini yang ditanyakan adalah laporan keuangan parsial di bagian current asset saja gitu ya teman-teman. Kemudian laporan keuangan ini dibagi menjadi dua karena tadi ada pencatatan di dua metode, ada yang dari direct sama yang dari allowance gitu ya, dan kebetulan untuk dua ini cukup berbeda gitu. Untuk yang direct dulu, yang pertama ini untuk loss method dan COGS method ini hasilnya sama, jadi saya langsung jadikan satu. Untuk cashnya tadi $425.000, kemudian receivable $178.000, prepaid-nya ada di angka $235.000. Untuk inventory A $81.000 itu tadi karena ada pengurangan $85.000 dikurangi $4.000. Kemudian untuk inventory B ini yang dimasukkan ini untuk inventory itu hasil pengurangan ya, karena tadi kan sudah disesuaikan juga.
Inventory B $107.000, inventory C $140.000, dan inventory D $85.000. Seperti itu. Maka total current asetnya adalah $1.251.000. Baik, kita akan lanjut ke yang soal keempat. Nah, ini adalah terkait dia beda periode dari yang tadi. Untuk yang tadi itu kan di periode 2024. Nah, ini pencatatannya di 1 Januari 2025. Nah, diketahui NRV produk D itu $85.000. Kemudian pada 1 Januari setelah dilakukan estimasi perhitungan, NRV produk D ini dia naik ke angka $96.000. Nah, maka ini ditanyakan jurnal pemulihan kerugian metode allowance. Nah, maka yang bisa dipulihkan ini kita cari selisihnya antara $96.000 dengan $85.000, kemudian ketemu hasilnya di angka $11.000. Maka untuk jurnalnya adalah allowance to reduce inventory to NRV sebesar $11.000 pada atau di kredit recovery of inventory loss sebesar $11.000. Seperti itu jurnalnya. Terima kasih. Baik, selesai sudah pemaparan soal dan pembahasan soal dari kelompok kami, kelompok C. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.